Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Sebelum Bapak mulai menjelaskan, marilah like dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang lagi. Kali ini, Bapak akan menjelaskan bab 2, interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Selamat menyimak. Pada bab 2 ini, terdapat 4 tujuan pembelajaran dan ada 3 subpokok bahasan. Subpokok bahasannya antara lain A. Interaksi sosial, B. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pembentukan lembaga sosial. C. Lembaga sosial. Interaksi sosial. Nah, kamu sering mendengar interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial dinamis menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok, dan antara orang perorangan dengan kelompok. Jadi, kalau kita berhubungan, berhubungan dengan kelompok lain, kita berhubungan dengan orang lain, ya, kita berbicara bisa kita kontak dengan orang lain, itu yang dinamakan interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, sekarang kita akan Bapak jelaskan ya, syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat interaksi ini ada 2. Apa itu? Kontak sosial dan komunikasi. Nah, sekarang Bapak jelaskan kontak sosial. Kontak sosial ini dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan caranya dan berdasarkan dampaknya. Ingat, kontak sosial dibagi menjadi 2, ada berdasarkan caranya, ada berdasarkan dampaknya. Nah, berdasarkan caranya terdiri dari 2, yaitu kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Kamu pasti paham tuh, gimana sih kontak sosial langsung? Berarti apa? Kita bertemu langsung. Kalau kontak sosial tidak langsung gimana, Pak? Kontak sosial tidak langsung itu kita pakai media, misalnya lewat HP, itu kontak sosial tidak langsung, kita nggak langsung bertatap muka. Ya, oke. Selanjutnya, berdasarkan dampaknya. Tadi berdasarkan caranya yang dibagi 2, sekarang berdasarkan dampaknya. Nah, berdasarkan dampaknya, ini ada kontak sosial positif. Jadi kita berhubungan dengan manusia lain itu bisa berdampak positif. Nah, juga bisa kontak sosial negatif. Jadi apa? Kita berhubungan dengan orang lain atau dengan kelompok lain, tapi apa? Punya dampak negatif. Jadi diingat ya, berdasarkan caranya, ada kontak sosial langsung, ada kontak sosial tidak langsung. Berdasarkan dampaknya, ada kontak sosial positif, ada kontak sosial negatif. Oke. Sekarang, Bapak akan jelaskan lagi ya, komunikasi. Karena tadi ada syarat interaksi itu ada 2 ya, kontak sosial sama komunikasi. Nah, komunikasi ini ada unsur-unsurnya. Jadi ada unsur-unsur komunikasi. Apa itu unsur komunikasi, Pak? Nah, unsur komunikasi ya antara lain adanya sumber informasi, pesan, saluran komunikasi, komunikan, umpan balik, gangguan komunikasi. Selanjutnya, faktor pendorong interaksi sosial. Nah, coba kamu perhatikan nih ya, ada beberapa faktor pendorong interaksi sosial. Nah, diantaranya ada sugesti, ada simpati, ada identifikasi, ada
empati, ada motivasi, ada imitasi. Nah, tugasmu, coba kamu sebutkan nih, apa sih masing-masing pengertian dari imitasi, sugesti, simpati, empati, ya, dan berikan contohnya. Oke? Bentuk-bentuk interaksi sosial, ya. Perhatikan sekarang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini ada dua. Ada asosiatif. Ya, asosiatif kata kuncinya ada penyatuan, meningkatkan hubungan, integrasi. Nah, selanjutnya yang kedua, diasosiatif. Kata kuncinya ada perpecahan, merenggangkan hubungan, sama disintegrasi. Proses asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Nah, coba nanti kamu carikan nih masing-masing gambar dari bagaimana gambar kerjasama, gambar akomodasi, gambar asimilasi, dan gambar akulturasi. Yang gambar-gambar itu mencerminkan apa? Contoh-contoh masing-masingnya. Proses disosiatif meliputi ada persaingan, pertentangan, dan kontravensi. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan. Ini ada di bidang sosial, ekonomi, budaya. Ya, Bapak jelaskan satu persatu. Pertama di bidang sosial, mendorong terbentuknya kegiatan gotong royong, membentuk organisasi, membentuk keluarga. Ini di bidang sosial. Selanjutnya di bidang ekonomi, mendorong terbentuknya kegiatan jual beli, kegiatan tawar-menawar, kegiatan distribusi. Nah, yang ketiga nih di bidang budaya, mendorong proses akulturasi, asimilasi, adopsi budaya. Dari interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial. Pertama ini ada proses interaksi sosial. Nah, proses interaksi sosial ini selanjutnya ada norma sosial. Selanjutnya ada institusionalisasi. Lembaga sosial ini kebutuhan untuk hidup dalam keteraturan. Lembaga sosial. Kamu sering dengar lembaga sosial. Apa sih pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ciri lembaga sosial: memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki pola perilaku, memiliki alat kelengkapan, memiliki tujuan yang jelas, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis, memiliki simbol. Tingkatan norma dalam lembaga sosial ini kamu perhatikan ya.
tingkatan norma dalam masyarakat ya. Ada law, custom, mores, folksway, sama usage. Ya, ini ya. Kamu perhatikan tuh. Tingkatan norma dalam lembaga sosial, laws, laws. Apa sih fungsi lembaga sosial ya? Lembaga sosial ini mempunyai fungsi antara lain ya, menjaga keutuhan masyarakat, meningkatkan solidaritas masyarakat, mengendalikan perilaku warga masyarakat, memberikan pedoman bertingkah laku. Jenis lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini ya, diantaranya ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi. Ini masih lanjutan slide yang tadi ya. Selain lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, jenis lembaga sosial itu masih ada lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga hukum, sama terakhir lembaga budaya. Demikian yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.